Ada seseorang yang diuji oleh Allah dengan hutang piutang. Dengan hutang. Orang soleh punya hutang, ya punya hutang gimana lagi? Emang boleh minjem? Boleh, tapi dengan syarat. Pinjemnya buat apa? Mengutang kalau hanya untuk ganti handphone, jangan. Kredit utang kalau hanya untuk ganti mobil padahal mobil masih ada, jangan. Tapi kalau yang urgent banget silahkan. Iya, tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan gitu ya, untuk apa? Nggak usah lah. Kenapa? Ribet. Kalau nanti wafat bagaimana? Pemuda yang diuji ini, ibu bapak, apa yang dilakukan sama dia? Waktu orang tuanya sakit, dia minjem untuk berobat orang tuanya, pinjam menyebut orang tuanya. Bunda, ternyata qadarullah orang tuanya wafat. Begitu orang tuanya wafat, utangnya ikut wafat nggak? Enggak. Siapa yang bayar dong? Ahli warisnya, anaknya. Subhanallah, anaknya bukan orang kaya, tapi orang soleh, mencintai Allah dan Rasulnya. Minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini. Akhirnya ditagih. Pada nagih itu. Apa yang dia bilang? Daripada saya banyak pintu menagih, saya lebih baik satu pintu aja lah. Bingung. Caranya bagaimana? Saya akan pinjam sama orang yang baik. Di sana ada pedagang yang sangat luar biasa. Datanglah, Pak, mohon maaf, pinjamkan uang saya dililit utang. Kenapa saya ditagih fulan. Banyak utang saya berapa? Utang saya 500 dinar. Ya sudah. Terus bagaimana? Saya janji, biidznillah, insya Allah saya akan bayar setelah 3 bulan ini saya cari duit. Baik. Nih 500 dinar. Bayar. Lunas semuanya. Berarti utang punya siapa saja? Sama orang kaya ini saja, sama pedagang ini saja ya. Qadarullah ayahanda bunda, setelah 3 bulan belum bisa kebayar, datang. Gimana nih? Ada? Aduh, belum dapat. Terus bagaimana? Amhilni syahr. Tolong kasih waktu 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan nggak dapat juga. Gimana nih? Amhilni syahr. Setelah 1 bulan lagi. Ternyata nggak dapat lagi. Datang lagi. Gimana nih? Aduh, saya malu nih, kenapa belum dapat juga? Terus kata orang yang kaya ini, gini aja lah, karena ini urusan saya juga nggak ngerti ya, kamu memang sudah berusaha, tapi bagaimana, ke pengadilan aja yuk. Dibawa ke pengadilan, bunda. Ayahanda, begitu sampai ke pengadilan, kata hakim, bagaimana ceritanya? Diceritakan dari awal. Kata hakim, gini aja, ini kayaknya untuk hukumannya sih di penjara aja sekian tahun misalnya. Maka sepakat, iya. Lihat ayahanda bunda, mulai di sini ada percikan cinta sama Rasulullah. Orang itu mengatakan, wahai hakim, wahai saudagar kaya, saya minta izin untuk balik ke rumahku, izin kepada istriku kalau aku mau dipenjara. Istriku nggak tahu, tiba-tiba aku nggak pulang-pulang, dikiranya mati, dikiranya apa, maka izinkan saya untuk kembali ke rumah. Siang ini, besok sore saya sudah di sini lagi. Kenapa? Rumah saya cukup jauh. Apa kata hakim? Saya akan berikan kepada kamu izin untuk pulang ke rumahmu, tapi harus ada jaminannya. Siapa yang dapat menjaminmu kalau sore besok kamu akan datang? Lalu kata saudagar kaya juga, saya tidak bisa menjamin kamu. Siapa tahu nanti kan malah kamu kabur nggak balik lagi. Jadi saya tidak bisa jamin. Apa jaminanmu? Nih lihat. Apa jaminanmu? Orang itu jawab, begini saja. Kalian berdua tidak tahu bagaimana cintaku kepada Rasulullah, tapi aku sangat-sangat mencintai Rasulullah. Lihat. Terus apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah jaminanku adalah cintaku kepada Rasulullah. Seandainya aku besok sore tidak datang, seandainya besok sore aku tidak ada, lihat kata laki-laki ini, maka nanti kita jumpa di akhirat. Dan kalian berdua silahkan keluarkan aku dari umat Muhammad. Bisa dipahami bunda ya? Silahkan engkau keluarkan aku dari umat Muhammad dan kau saksinya berdua, karena cukup saksi 2. Akhirnya orang kaya itu bertatapan dengan hakim, sepakat. Kamu pergi, silakan besok sore datang. Ibu, subhanallah bapak, apa yang terjadi? Berangkatlah. Siapa yang berangkat? Laki-laki itu ketemu dengan keluarganya. Sesampainya dengan keluarga dia jumpa, ya Rabb, dipeluk oleh istrinya. Kemana aja? Saya sudah mencoba untuk bayar tapi tidak bisa. Terus bagaimana? Izin. Kenapa? Karena besok saya di penjara.
Kenapa tidak bisa bayar? Kok bisa pulang? Karena saya minta izin sama mereka. Apa jaminannya? Jaminannya adalah cinta kepada Rasul. Lihat suami istri, kita terima kasih sama Rasulullah. Kenapa? Karena jaminan cinta kepada Rasulullah. Engkau bisa jumpa denganku, memberikan kabar kalau kamu mau dipenjara. Yuk kita ucap terima kasih sama Rasulullah, bersolawat. Bersolawatlah berdua ayahanda bunda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, terus solawat sampai tertidur. Bunda, man ro'ani fil manam laqad ro'ani fil yaqdah. Ini kata Rasulullah ya. Apa katanya? Siapa yang telah melihat mimpinya berjumpa dengan aku, pastikan itu adalah aku, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Kata siapa tuh? Kata Rasulullah. Hadir Rasulullah dalam mimpinya. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum fulan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Hai fulan, besok kamu temui wali. Terus sampaikan ke wali, lihat, tolong bayarkan hutangku, bilang gitu, 500 dinar. Aku kan gak kenal sama wali. Gak apa-apa, bilangin ke wali, Rasulullah bilang tolong bayarkan utangmu gitu. Bilang. Bagaimana saya bilang sama wali gitu? Bilang kata Rasulullah. Tapi apa buktinya? Wajar kan? Biar dia percaya kalau aku adalah disuruh sama Rasul. Buktinya adalah, lihat, buktinya adalah sampaikan ke wali. Nah ini, sampaikan ke wali. Sholawat yang setiap malam 1000 kali dia kirim, aku selalu menerimanya. Subhanallah. Ternyata walinya itu setiap malam apa? Bersolawat sampai 1000 kali. Dan kata Rasulullah dalam mimpinya, wali, sampaikan ke wali kalau dia sholawatnya yang 1000 kali dikirim sampai kepadaku. Yang kedua, tadi malam dia agak bingung bilangannya, 1000 apa belum, 1000 apa belum. Dan tolong sampaikan ke wali sudah sempurna 1000 dan sudah sampai juga kepada kami. Masya Allah, bunda. Pagi-pagi si laki-laki ini datanglah habis sholat subuh. Jumpa, assalamualaikum. Kata walinya, waalaikumsalam. Siapa kamu? Bingung. Saya utusan Rasulullah. Maksudnya semalam aku mimpi ketemu Rasul. Oh, karena pencinta Rasul juga. Kamu mimpi ketemu Rasul. Apa kata Rasulullah? Kata Rasul, tolong bayarkan utangku. Utang yang mana? Aku punya utang 500 dinar. Sampai aku mau dipenjara gara-gara aku gak bayar utang. Gak bisa, saya udah usaha. Terus ya Rasulullah bilang, tolong bayarkan utangku. Fulan, apa buktinya kalau engkau pernah jumpa Rasul dalam mimpi? 2, wahai wali. Apa? Salawat yang kau kirimkan tiap hari 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah. Walinya berlinang air mata. Allahu Akbar. Tidak pernah ada orang yang tahu kalau saya salawat tiap malam 1000 kali. Rasulullah bilang sampai. Rasulullah bilang sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Rasulullah. Lihat. Maka bunda jangan ragu di sini, salawat sampai. Lalu dengan mengatakan kata-kata, terus apa lagi? Yang kedua, tadi malam engkau agak bingung sudah sampai 1000 apa belum? Betul, kami bingung hitungannya semalam itu berapa. Bagaimana kata Rasul? Sudah sampai 1000 dan sampai kepada Rasul. Allahu Akbar. Isbat, meyakinkan itu. Berapa utangmu? 500 dinar. Ini 500 dinar untukmu, dan ini 500 dinar untuk keluarga. Subhanallah. Cinta kepada Rasul, Rasul balas. Dengan cara apa? Terserah Rasul membalasnya bagaimana. Gembiranya wali itu mengatakan, Ya Rab, disebut namanya oleh Rasulullah. Sampai sholawatnya. Apa ya? Datang, istriku ini 500 dinar. Yang 500 dinar untuk aku, untuk bayar hutang. Subhanallah. Berangkatlah, sore-sore agak telat. Ya Rab, didapatinya hakim lagi gelisah. Ibu tahu kenapa hakim gelisah? Bapak tahu kenapa hakim gelisah? Kenapa gelisah? Kenapa? Takut nggak datang? Bukan. Gelisah dia. Mana nih? Mana belum datang? Nih sebentar lagi sore. Mana belum datang? Belum datang. Ditunggu. Tiba-tiba datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kau datang. Dipeluk dengan indah. Dipeluk dengan mesra. Dipeluk dengan cinta. Dengan kasih sayang. Lalu si pemuda itu bertanya, wahai hakim, kenapa engkau memeluk aku seperti ini? Demi Allah fulan, dengan berkah cintamu kepada Rasulullah, semalam Rasul datang menjumpaiku dalam mimpiku.
Didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyampaikan kepada, wahai hakim, seandainya kau bayarkan utang hamba Allah yang mencintaiku, kau akan aku berikan syafaat kelak di akhirat. Maka tolong bayarkan utang yang aku atau yang kamu punya. Nih uangnya aku punya, silahkan bayarkan kepada orang itu, karena aku yang mendapat syafaat. Tuh Rasulullah kalau sudah cinta, didatangi satu persatu hakimnya, didatangi. Aku alhamdulillah bisa berjumpa dengan Rasul karena berkah cintamu sama Rasulullah. Tolong bayar utang ini dan tolong bawa uangnya, bayarkan. Aku sudah dapat kok dari wali. Tidak, yang wali untuk keluargamu. Ini bawa. Dibawalah 500 dinar untuk bayar kepada siapa? Kepada saudagar itu. Saudagar pun lagi jalan mau ke hakim karena untuk menyaksikan apa? Datang nggak? Siapa yang datang itu? Yang punya utang itu mau ke hakim, mau nanya, datang nggak? Itu perkiraan kita kan? Tapi ternyata saudagar itu lagi jalan buru-buru. Begitu melihat orang muda itu, dia katakan, Allahu Akbar, jumpa di sini juga. Dipeluknya dengan erat. Ada apa ini? Dia bilang, mengatakan, dengan berkah cintamu pada Rasulullah, semalam Rasul berjumpa denganku dan mendatangiku dalam mimpiku. Satu-satu didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengan mengatakan kata-katanya. Apa katanya Rasulullah? Rasulullah bilang kepadaku, wahai saudagar, wahai tujar, wahai pedagang, telah datang hambaku meminjam atau hamba Allah meminjam uang padamu, dan dia mencintaiku. Dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia sangat mencintaiku. Jika engkau bebaskan hutang itu, maka dia punten, engkau akan aku bebaskan dari kesulitan akhirat. Maka fulan ikrar, nggak usah dibayar hutang itu, bebas. Malah aku sudah siapkan 500 dinar sedekah untuk. Dapat berapa jadinya bunda? Jadi berapa? 2000 dinar dia dapatkan. Masya Allah. Dari wali 1000, dari hakim 500, dari saudara 500. Masya Allah bunda. Kenapa bisa begitu? Allah cara mengeluarkan dari kesulitannya punten mudah saja. Gara-gara apa ini? Cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kenapa? Sholawat. Ini tinggal kita cek aja. Kita ini seperti apa sih cinta sama Rasul? Sekali lagi, kalau ibu punya masalah, ibu punya kesulitan, ibu punya problem, pertama ditanya bukan siapa sih ininya, siapa itunya. Yang pertama ditanya bukan itu. Saya mencintai Rasul seperti apa? Kalau belum mampu mencintai Rasulullah dengan benar, susah untuk keluar dari kesulitan itu, ayahanda bunda. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Jadi Rasulullah bilang, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, umatku. Allah jawab, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan azab kepada siapapun yang ada di muka bumi ini selagi dalam hati mereka masih mencintaimu ya Rasulullah.